Oke, welcome back to my channel Pandai Bali guys. Nah, saat ini saya ada di Lombok. Nah, karena saya ingin ketemu dengan penyanyi. Saya tahu ada lagu Gending Bali yang saat ini lagi viral di YouTube. Nah, saya ingin tahu siapa sih penyanyinya. Nah, kenapa saya sampai di Lombok padahal lagunya Nusa Penida loh. Nah, ini ternyata setelah saya info ternyata dia dari Lombok, bukan dari Nusa Penida. Ini yang menjadi sesuatu yang menarik untuk kita cari tahu siapa orang ini yang menyanyikan lagu Nusa Penida, Gending Nusa Penida, tetapi dia asalnya dari Lombok. Apa kaitannya? Oke, jadi kita nanti cari tahu bersama. Ikutin terus channel Pandai Bali, kita akan gerebek rumahnya penyanyi ini. Karena saya di Lombok, saya memakai ini namanya sarung guys. Jadi di kepala saya pakai adat Bali, ya kemudian juga ada adat Lombok juga seperti ini, dan di bawah saya pakai sarung. Oke, nanti kita cari tahu. Oke. Oke, saudara-saudara kami guys, jadi karena ini hujan, jadi kita tetap jalan karena kita penasaran sekali dengan yang viral di YouTube ini dengan lagu Gending Balinya. Oke, kita hujan-hujanan, jadi jangan beranjak ya. Oke. Kita sudah, ini katanya rumahnya, kita belum tahu, tapi kita coba masuk ke sana. Nah, ini rumahnya dari penyanyi Nusa Penida itu, kita coba cari tahu. Oke. Ini ketemu sama kita penasaran dengan penyanyi masih viral di YouTube dengan Gending Bali. Kemarin saya lihatnya orang muda, ternyata langsung. Jadi kalau sampai sini di sini kita tahu penyanyi dari Nusa Penida. Oke, jadi kita ngobrol sedikit. Boleh kan? Boleh. Inspirasinya dari mana? Oke? Oleane betarane helah warisan tanah Nusa Dongana benyane merantau. Ada kemun, ada main, ada masa transmigrasi. Ini penting paman nasi api. Kadong ibu so berjanine nongoco di rantauan. Kare engsap ken leluhur di Nusa. Kare engsap memebakti menasapang berahayu. Anak muda untuk bahasan itu sendiri nih untuk melestarikan. Nah, hari itu coba masih. Nah, itu masih kalau terinspirasikan aneh sebuah maluan kan. Terutama aneh pertama di lagu Nusi ini kan aneh tanam taplau. Patut sudah terutama kalau minum udah air rasa nanti itu
masih ada orang kalah bahasa ibu dengan Lelenan bidang masih ngai lagu daerah. Tapi itu nih dia masih istilah masih nangkap dan lestarian pasan-pasan itu. Nah, kebetulan kalau masih basic dikit aku tanpa dari mencoba dari barong. Nah itu dah dia barong-barong lah. Tapi kan intinya kalau pertama cuman kalau apa dan intinya kalau lestarian kaos musik. Nah ini kalau di Lombok nih kebetulan guys. Oke guys, jadi setelah tadi duduk sebentar, ngos-ngosan lari-lari tadi kesininya dan hujan. Nah kita sudah nunggu redanya hujan. Nah ini kebetulan bersyukur sekali penyanyi yang saya cari-cari, Gending Nusa Penida, ada di rumah. Nah yaitu Nyoman Sutane. Nah ini dengan Nyoman Sutane atau susungan ini sampai di sini karena penasaran saya tentang lagu Nusa Penida. Nah kebetulan saya juga orang Nusa dan menonton di channel YouTube-nya ini kok beda gitu lagunya. Benar-benar istilahnya tuh mengangkat nama Nusa Penida dalam artian bahasa Nusa Penida. Saya mau tahu Nyoman Sutane dan juga karya-karyanya, terutama lagu-lagu baliknya. Nyoman Sutane asli dari mana sih sebenarnya? Aslinya Nusa Penida. Asli Nusa. Saya panggil Nyoman aja ya biar Nyoman Sutane ya, karena kan kenal di YouTube itu kan Nyoman Sutane, NYM Sutane. Bisa ceritain dikit nggak tentang asal usulnya Nyoman gitu? Oh iya. Nah, memang asal usul saya sebenarnya aslinya dari Nusa Penida. Entah dari berapa sekian tahun mungkin yang dulu-dulu itu mungkin apa namanya sudah merantau lah ke Lombok ini. Jadi mungkin berapa keturunan lah mungkin sudah di Lombok ini. Nah dasarnya saya terjun mau membuat lagu Nusa Penida itu karena ingin mengajarkan bahasa Nusa Penida itu sendiri. Ciri khas bahasa Nusa Penida itu saya mau buat apa namanya, istilahnya saya melestarikan pokok intinya. Bagaimana dengan lagu-lagu daerah yang lain itu juga bisa dia membuat lagu daerahnya masing-masing. Nah kenapa Nusa Penida ini, bahasa Nusa Penida ini tidak bisa punya lagu sendiri. Nah dari situlah saya coba untuk membuat lagu Nusa Penida ini dengan ciri khas bahasa Nusa Penida. Kenapa yang lain bisa, kenapa Nusa Penida itu tidak bisa begitu. Nah, intinya dari pemikiran saya kemarin itu, dari awalnya saya mau buat lagu Nusa Penida itu. Nah, akhirnya saya coba lagu Nusa Penida itu di single pertama saya itu yang berjudul Ibu Tanah Nusa kalau tidak salah, single pertama saya. Oh, jadi inspirasi pertamanya memang kecintaan sama Nusa Penida kan gitu ya, darah asal leluhurnya. Nah jadi awal tadi kan dibilang memang ingin mengajarkan atau ingin melestarikan bahasa Nusa Penida. Nah inspirasinya ini mendatang begitu saja atau memang pingin jadi penyanyi, atau cuma sekedar hobi aja? Sebenarnya sih dasarnya hobi dulu ya, hobi pertama hobi. Terus untuk inspirasinya itu kadang-kadang tiba-tiba istilahnya kita pas merenung apa, kita diam, tiba-tiba ada inspirasi tentang apa. Mungkin lebih kebanyakan inspirasi saya itu tentang sakit hati, terutama paling cepatnya saya percintaan lah percintaan, pokoknya percintaan sama tentang disakiti,
Itu yang paling cepat saya tangkap untuk inspirasi untuk membuat lagunya. Nah, untuk inspirasi yang lain itu mungkin kadang-kadang saya pas istilahnya berpergian lah istilahnya kan, berpergian kemana, terus saya lihat ada kondisi atau bagaimana pas saya ketemu itu mungkin jadi inspirasi juga kadang-kadang saya buat lagunya itu. Jadi lebih banyak ke percintaan kayak gitu ya? Lebih banyak sebenarnya itu di percintaan. Nah, menciptakan lagu Nusa Penida itu kan tidak gampang karena terutama di bidang pemeran kata, bahasa lah. Orang kan sekarang banyak mengenal orang kan bahasa Bali kan. Bahasa Nusa itu kan ada perbedaan, adalah agak jauh beda lah dengan bahasa Bali. Iya, memang jauh berbeda. Mengenai kata-kata, nah ini bagaimana Nyoman itu bisa membuat lagu ini dengan bahasa Nusa. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin kita bisa inspirasi dari lagu lain. Nah, kalau bahasa ini kan menempatkan kata-kata ini kan kadang-kadang susah. Ya, memang sulit makanya saya perlu proses lumayan lama saya buat lagunya karena ini penempatan kata-kata ini yang saya sebenarnya lebih. Kalau membuat lagu Bali saya mungkin lebih gampang saya sebenarnya daripada membuat lagu Gending Nusa Penida ini. Karena ini sudah penempatan kata-kata ini yang paling sulit sebenarnya. Jadi saya sebenarnya dia itu kata-kata ini sebenarnya. Tapi dengan cara pelan-pelan saya sambil aja mungkin dengan pelan-pelan saya buatnya, akhirnya terciptalah lagu itu. Ya walaupun prosesnya lumayan lah lama, kadang-kadang saya membuatnya itu lagu Nusa Penida. Untuk bahasa memang paling sulitnya Nusa Penida, apalagi awal-awal lagu kan, awal-awal karena belum terlalu lah tersebar atau banyak lah yang nyanyikan Gending Nusa Penida. Akhirnya kata-kata itu rasanya awam sekali kita dengar kan gitu. Lain dengan lagu Bali. Kalau lagu Bali itu kalau saya fokus mungkin 1 hari 2 hari itu mungkin bisa saya membuat lagu minimal 2 paling, karena bahasa itu kan sudah lumrah atau banyak sudah yang tahu gitu kan. Kalau Gending Nusa ini memang sulit sekali saya buatnya, kata-katanya mana yang betul-betul yang enak didengar lah, terutama untuk bahasa Nusanya itu ya. Jadi kata-kata itu saya sortir, kadang-kadang saya sortir mana yang kedengarannya agak enak lah di telinga dulu untuk kita buat lagu, itulah saya pakai dulu untuk Gending Nusanya. Jadi prosesnya memang benar-benar gini ya, susah ya? Ya memang lumayan susah. Memang hasilnya Gending Nusa ini memang susah. YouTube itu kan luar biasa lah, artinya banyak juga kita lihat komen-komen positif tentang lagu Nusa Penida, banyak yang memberikan support, banyak yang mendukung, artinya diharapkan tetap menjaga melestarikan Nusa Penida gitu. Nah, dalam penciptaan lagu ini kita kan perlu dasar skill. Nyoman ada skill nggak untuk istilahnya mungkin dari musik atau apa, atau pernah belajar kok bisa menciptakan lagu gitu loh? Kalau untuk skill kayaknya saya dibilang ada, ya ada. Kalau bilang ya cuman sebatas saja skill saya sebenarnya. Untuk bermain musik itu sebenarnya saya tidak terlalu pintar lah istilahnya dibandingkan dengan musisi-musisi yang lain ya. Untuk main keyboardnya dibilang tidak bisa ya saya bisa, dibilang bisa saya tidak bisa gitu. Intinya saya pokoknya dengan pelan-pelan saya buat aransemen musiknya. Untuk gitarnya juga, kalau untuk main gitarnya mungkin karena hobi saya lumayan lah, dibilang saya main gitarnya. Untuk melodi atau apa, untuk keyboardnya ini ya saya pelan-pelan lah untuk membuat lagunya itu. Nah ini kan berarti ke teknis nih ya sekarang ya. Berarti kan dari tadi bilang berarti Nyoman ini sendiri menggarap semua, dari istilahnya aransemen lagunya, penciptaan lagu, aransemen musiknya. Ini Nyoman sendiri atau punya tim atau gimana? Sebenarnya untuk pembuatan lagu itu saya sendiri sebenarnya. Dari tag guide
guide namanya untuk ritmenya, terutama kita kasih masuk guide-nya. Setelah jadi saya buat lagunya itu saya tag dulu untuk guide-nya, guide gitar pertama, terus setelah saya masukin guide gitar, terus kedua saya masukin drum. Nah setelah drum jadi, terus saya ambil bass untuk yang tag ketiganya. Bass, setelah bass saya isi melodi. Setelah melodi mungkin apa yang perlu dihiasi musiknya itu mungkin untuk tag yang berikutnya saya isi. Intinya pertama itu guide yang saya lebih gini, biar lebih kita ini juga nanti penontonnya juga tahu secara langsung prosesnya. Nah mungkin Nyoman bisa tunjukin nggak tempat Nyoman tuh menciptakan lagu, terus membuat musiknya di mana gitu loh, biar mungkin kita bisa sambil ngobrol sambil Nyoman menjelaskan proses perjuangannya Nyoman menciptakan lagu Nusa Penida. Oke, jadi kita akan melihat studionya atau tempat Nyoman Sutanu menciptakan lagu-lagu atau gending Nusa Penida. Seperti apa sih menciptakan lagunya ini? Apakah prosesnya gimana? Kita akan cari tahu bersama. Oke, jadi tetap di Pandai Bali. Oke. Seperti ini tempat saya ya. Kalau dibilang studio bukan mungkin ini ya. Ini kamar inspirasi. Jadi di sini tempat ruangannya Nyoman menuangkan segala inspirasinya menciptakan lagu-lagu apa tuh gending Nusa Penida. Oke, silakan sambil. Jadi sebuah kamar tempat memang khusus ya di sini. Ya, jadi Nyoman di sini kan sudah berkeluarga. Iya. Sudah. Jadi bukan di sini keluarga tidur. Beda. Bukan. Nah, ini khusus untuk kamar memang berinspirasi. Ada kamar sebelah. Oh, ada kamar sebelah. Jadi ini bukan kamar keluarga guys. Jadi emang benar-benar ini namanya kita namakan kamar inspirasi Nyoman Sutanu untuk membuat lagu. Nah, ini saya lihat di sini ada apa namanya? Keyboard, ada gitar listrik sama gitar elektrik untuk melodi sama ritm, akustik. Ya, seperti ini dah alat saya yang sederhana dibilang. Dan ada minuman bintang. Penyemangat. Nah, itu buat penyemangat. Oke, Man, gimana prosesnya kok? Apa tuh? Nah, pastinya setelah masuk kamar ini pintu ditutup, fokus ke keyboard. Itu sudah lagunya sudah di draft, di sket atau termenung dulu atau langsung membuat lagu? Itu gimana? Kadang-kadang mungkin saya ada konsep sudah dari luar pas saya duduk mungkin pakai gitar bolong. Kadang-kadang juga langsung terinspirasi di sini saya buat lagunya kadang-kadang. Tergantung lah pas hari mungkin hari enaknya mungkin untuk buat lagu, tiba-tiba ya dengan seketika dia bisa saya buat lagu di sini langsung yang pakai keyboard. Langsung saya saya tulis untuk liriknya, terutama paling sulitnya itu sebenarnya nada yang paling sulit sebenarnya. Nada itu biar bagaimana kita tidak menyiplak atau kesamaan dengan nada-nada lagu yang lain gitu. Jadi betul-betul kita harus inspirasi sendirilah kita buat nadanya biar tidak ada kesamaan dengan lagu-lagu yang lain. Itu aja kalau nada yang paling utama sulitnya. Kalau lirik sih kayaknya agak gampang lah sedikit mungkin saya buat. Menciptakan satu lagu butuh berapa hari? Atau bisa sehari, sejam, atau berminggu-minggu? Kadang-kadang tergantung ya. Tergantung, kadang-kadang bisa satu hari saya bisa buat lagunya. Untuk lagunya aja saya buat lagunya. Kalau untuk instrumen musiknya, untuk recording mungkin proses lumayan lama. Paling tidaknya saya makan waktu 1 minggu lah untuk ngetek gitar, untuk ngetek drum, yang lain-lain sebagainya. Dan juga kendala saya mungkin kesibukan di luar kan, jadi biar pekerjaan itu tidak terganggu sama
Ya. Hobinya ini kan gitu, ini kan masih sebatas hobi ya. Sebatas hobi. Sebatas hobi. Oke, jadi di sini tempat Nyoman menciptakan lagu, menciptakan nadanya dengan apa namanya itu? Keyboard. Jadi di sini, nah setelah menciptakan lagu, nada-nadanya, prosesnya terus gimana? Proses selanjutnya untuk recordingnya. Ya, recordingnya. Setelah saya bisa buat lagu itu, jadilah lagu ini. Terus pertama saya take rhythm dulu, gaet pakai gitar bolong untuk proses recordingnya. Untuk proses recordingnya, pertama gitar bolong saya buat gaet, saya pakai gaet. Terus untuk instrumen keduanya saya pakai MIDI untuk isi drumnya. Untuk drumnya saya pakai di aplikasinya di keyboard. Kadang di keyboard, kadang ada juga lagu saya yang lain saya pakai drum manual. Kalau untuk studio mungkin di sebelah ada studio saya. Nah, jadi untuk recording, Nyoman recordingnya itu sendiri juga. Jadi tidak memakai apa tuh istilahnya jasa recording orang atau gimana? Asli sendiri. Alatnya seperti apa, Man? Alatnya? Nah, untuk alatnya ini alat ecek-ecek sebenarnya, ini alat sederhana yang cuman harganya main ratusan ribu. Ya. Untuk anunya, PC-nya saya pakai HP. Wow. Oke, jadi HP ya. Cuman HP, bukan PC kita pakai. Ya, oke. Jadi di sini saya pakai aplikasi N-Track namanya. N-Track 9. Seperti ini ada yang sedang saya garap, yang lagu saya terbaru. Baru tadi malam saya tag anunya ini. Apa namanya? Tag instrumennya. Seperti ini jenis reggae juga. Jadi musiknya untuk mixing, untuk penciptaan lagu, untuk nada, mixing dan recording semua Man lakukan sendiri. Asli saya sendiri. Luar biasa ini loh guys. Di kamar. Ini benar-benar luar biasa. Jadi semua dikerjakan sendiri dengan alat yang sederhana, hanya mengandalkan sebuah HP. Dan apa tuh alat sederhana tadi yang disebutkan. Nyoman Sutane ini menciptakan lagu-lagu yang kita tahu di channelnya Nyoman Sutane, NYM Sutane di YouTube-nya itu luar biasa. Jadi orang akan mengira wah ini recording atau dapur rekaman yang besar nih gitu loh. Jadi mungkin dengan beberapa tim, ternyata seorang diri. Nah ini yang luar biasa. Jadi kita memang benar-benar salut untuk Nyoman Sutane yang benar-benar memang hobinya yang benar-benar jos dah. Kita juga punya teman-teman. Satu yang sudah punya kamera, yang kedua memang skillnya sudah bisa kita ajak untuk lip sync untuk main musiknya. Dan untuk skenario sendiri untuk video klipnya itu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggak asik kayak saya lihat di video klipnya. Bisa kenalin nih siapa ini? Nah, ini dah gitaris saya. Oh, gitarisnya di video klip. Oke, jadi yang mensupport ya, jadi teman yang mensupport. Nah, gimana nih? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Inengah Wagi Saputra. Oh mohon maaf, itu nama panggung saya Saputra. Sebenarnya nama aslinya Inengah Wagi Susanto. Bener. Oke. Nengah Wagi ini di mana sih si Nyoman ini selama membantu membuat lagu-lagunya gimana? Kalau beli Nyoman ini yang pertama saya kenal sangat enak ya. Sebenarnya beliau ini panutan saya sebenarnya beli. Jadi waktu saya kecil, beli Nyoman ini sering tampil sekali nih di Balai Banjar. Pada saat itu ada pas acara ulang tahun, beliau tuh sering ngeband, bikin acara apa namanya ulang tahun kan diisi dengan band. Itu saya masih kecil. Ini beli sini keren sekali main gitarnya. Dulunya saya sangat kepingin sekali kayak beliau gitu, kayak beli Sutane. Nah, akhirnya berjalannya waktu
saya sudah besar, ya akhirnya beli istana mungkin melihat saya ada memiliki kemampuan, bakat dan skill untuk main gitar. Akhirnya beli istana ini mengajak gabung di bandnya. Belum sih ngajak gabung nih, masih belajar. Jadi dulu belum sih ada studio seperti ini. Dulu sederhana pakai gitar bolong gitu ya. Nah akhirnya saya belajar. Dari sanalah saya tumbuh bakat saya. Tapi enggak sih pintar-pintar sekali sebelumnya. Akhirnya beli istana ngajar saya main gitar pelan-pelan sampai bisa akhirnya beli istana ngajak gabung untuk di bandnya. Ya, dulu kalau salah itu namanya band Botol Band ya. Yang kedua terus Lilin Band. Akhirnya saya gabung di Lilin Band ini ya. Sekarang namanya Lilin Band. Lilin Band. Ya. Jadi Lilin itu kan nama dari dusunnya ya? Ya, betul. Dari nama dusun sendiri. Kita angkat sebenarnya nama band kita sekarang ini nama dusun. Nama dusun. Nah, saran-sarannya buat Nyoman Sutana gimana nih? Ya, untuk kedepannya ya, pastinya menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan beda sama yang lain-lain kan. Karena apa? Karena Blistan ini ngambil konsep yang sangat berbeda. Karena lagu Bali, bahasa daerah ya, bahasa Bali, bahasa Indonesia kan sudah ada. Jadi bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia ini kan belum ada bahasa Nusa. Jadi bahasa Nusa ini sangat jarang beli. Ini saya sangat apresiasi. Blistan ini ngambil konsep dengan berbahasa Nusa. Bahasa Nusa Penida. Ya semoga kedepannya ya untuk ciptaan karya-karya Blistan ini semakin bagus dan semakin banyak dikenal orang. Ya, bukan hanya di Nusa saja beli. Kalau bisa se-Indonesia ya. Oh ini loh bahasa Nusa, keunikannya bahasa Nusa. Karena beliau sendiri Blistan itu sangat mencintai Nusa Penida. Seperti itu. Oke, jadi ini Sutana sama dengan Wage dan mungkin tim lainnya yang tergabung dalam band Lilin ini kan semua orang Nusa kan gitu ya. Artinya karena kecintaan sama Nusa, artinya tanah leluhur, tanah leluhur sehingga dari lagu pertama pun namanya Ibu Tanah Nusa. Karena saking kangennya sama Nusa. Tanah kelahiran kita gitu. Oke, Man Sutana, udah berapa album nih atau berapa single? Untuk singlenya kalau nggak salah ada sekitar 17 mungkin. 17 lagu Nusa Penida. Ya, lebih satu album. Satu album ini. Tapi kebanyakan belum kita proses untuk pembuatan video klipnya. Baru berapa lagu kalau nggak salah ada berapa lagu? Ada 5 lagu. Itu yang udah ada video klipnya. Yang lainnya ini mungkin menyusul. Nah, gini Man, ini lagunya nanti diciptakan untuk dinyanyikan sendiri saja atau nanti ada untuk orang lain juga atau gimana Man? Astung Karu pasti ada kita buat untuk lagu orang lain juga mungkin. Untuk sementara ini memang untuk lagu pribadi kita dulu, untuk kadang-kadang keseharian kita atau pengalaman kita atau pengalaman teman-teman sendiri, itu aja sih sebenarnya. Untuk duet gimana duet? Nah ini single yang pertama kita coba buat lagu duet juga ini bersama Adri Mayasari. Adri Mayasari kebetulan Adri Mayasari ini dia hobi nyanyi. Nah, saya coba dia untuk duet, saya ajak dia duet. Akhirnya setelah saya chat dia, saya WA, dia mau. Begitu mau langsung saya buat lagunya. Harapan nih kepada generasi Nusa Penida khususnya tentang lagu Nusa Penida itu gimana Man? Kalau harapan saya semoga kedepannya lagu Nusa Penida ini lebih banyak yang menyanyikan dan ikut
melestarikan bahasa Nusa Penida yang kedepannya untuk anak-anak yang sekarang, yang anak-anak muda sekarang, mungkin mudah-mudahan kedepannya mereka itu mau terjun, mau menyanyikan lagu Nusa Penida itu. Intinya satu, mencintai dulu lah. Mencintai. Ada minatnya untuk mendengarkan lagu Nusa Penida ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau menikmati lagu-lagunya dia, hasil inspirasi, hasil karyanya dia bisa di channel YouTube-nya di NYM Sultana. NYM ketik ya. Ya, jadi di sana nikmatin lagunya di sana. Atur semua nih man. Kita maaf mengganggu tadi. Hujan-hujan kita datang menggerebot tempatnya Nyawa Sekarang tanpa persiapan ini loh. Jadi kita memang benar mau gimana sih gininya situasi kesehariannya sebenarnya. Di ngiring ngajakan Sang Nusa Penida lewat lagu-lagu gending Nusa Penida. Oke, matur susu man. Iya, matur susu.